Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latihan fisik utama dalam prestasi karate. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fristian Adikuasa Dikantara Siswanto dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan fisik utama dalam prestasi karate. Nah, sebelum ke dalam materi, ada alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu sejarah singkat karate. Nah, karate sendiri berasal dari Jepang, yaitu seni bela diri yang berasal dari Jepang di Tokaido. Nah, seni bela diri ini sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri Cina. Jadi ada bawaan dari Cina. Nah, karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Island. Nah, seni bela diri ini pertama kali disebut Tote, berarti seperti tinju Cina. Ketika karate masuk ke Jepang, nasionalisme Jepang pada saat itu sedang tinggi-tingginya, sehingga Sensei Gichin Funakoshi atau pendiri karate ini mengubah kanji Okinawa, Tote atau tinju Cina ini dalam kanji Jepang menjadi karate. Nah, atau yang biasa disebut dengan tangan kosong, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang. Makanya dirubah menjadi karate ini. Nah, karate sendiri terdiri dari atas dua kanji. Yang pertama adalah kara, yang berarti kosong. Nah, yang kedua te, berarti tangan. Yang dua kanji bersama artinya adalah tangan kosong, seperti itu. Nah, untuk karate sendiri di Indonesia adalah cabang olahraga prestasi yang tidak heran dari perkembangan metode latihan fisik modern. Meski belum bisa dilakukan secara menyeluruh tentang metode latihan fisik modern ini, karena masih banyaknya masalah yang ditemui. Nah, sebagai contoh misalnya belum meluasnya penyebaran metode latihan fisik modern baik ke tingkat Pengda Forki maupun perguruan itu sendiri. Nah, sehingga masih banyaknya metode konvensional yang masih terpaku dengan sistem pembinaan yang tradisional, bahkan sangat fanatik dengan sistem yang ortodok seperti itu. Nah, sistem tradisional yang masih kental sendiri terasa adalah apabila pada sistem latihan fisik yang tidak berpegang pada metode latihan fisik dengan betul. Nah, tidak jarang seorang pelatih ingin menambah porsi latihan pada anak didiknya, sehingga dengan menambah jam latihan tanpa memikirkan kualitas latihan, tanpa memperhatikan kualitas latihan, intensitas latihan, dan lain sebagainya, sehingga hasil yang didapat pun dari latihan kurang nyata keberhasilannya, seperti itu. Nah, prestasi tanpa latihan yang terukur dan terprogram mustahil dapat diperoleh. Oleh karena itu, maka dipandang perlu bahwa latihan fisik dijadikan sebagai menu utama dalam sebuah latihan dan bukan hanya sebagai penunjang, seperti itu. Nah, untuk komponen terprogram dalam latihan fisik utama untuk meningkatkan prestasi atlet sendiri, yang pertama harus memperhatikan aspek kekuatan. Nah, kekuatan sendiri adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persediaan, serta menunjang efisiensi kerja. Nah, untuk cara latihan kekuatan sendiri, yang pertama adalah squat. Squat adalah gerakan yang efektif untuk melatih kekuatan otot bagian tubuh bawah, seperti otot paha dalam, otot paha luar, dan tentu saja otot perut. Nah, yang kedua ada lunge. Lunge adalah gerakan yang paling efektif dalam melatih kekuatan otot bawah tubuh. Agar membuat gerakan ini semakin ada hasilnya, jangan lupa untuk selalu mengunci perut Anda ketika sedang melakukan lunge. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada push up. Push up sendiri mengharuskan hampir semua otot tubuh Anda bekerja. Jadi mulai dari lengan, mulai dari perut, mulai dari paha hingga betis itu bekerja. Jadi untuk melatih kekuatan, saya kira ada 3 komponennya, yaitu squat, lunge, dan push up. Untuk melatih kecepatan sendiri, yang kedua ada kecepatan, komponen latihan kecepatan, yaitu kecepatan sendiri adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu. Jadi kalau misal di karate itu kecepatan dalam pukulan itu perlu. Jadi untuk mendapatkan poin ketika kita memukul lawan, kecepatan itu diperlukan. Nah, semakin singkat waktu tempuh kecepatan yang dihasilkan pun akan semakin baik. Dalam melatih, kecepatan perlu disertai dengan latihan untuk meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan daya tahan. Nah, cara latihan kecepatan sendiri yaitu yang pertama lari sprint berulang.
olahraga lari dengan kecepatan tinggi pada jarak dekat. Tetapi kecepatan pada sprint ini perlu Anda lihat. Kecepatan lari sprint adalah lebih tinggi dari lari biasa dan lebih rendah dari kemampuan lari maksimal Anda. Jadi untuk melakukan sprint ini Anda harus mengetahui bagaimana kondisi fisik dan kemampuan Anda. Jadi tidak hanya melakukan lari sprint saja, jadi harus diperhatikan juga kondisi fisik Anda dan kemampuan Anda, seperti itu. Nah, ketiga ada latihan pliometrik. Pasti pada asing kan mendengar ini. Pliometrik sendiri adalah latihan gerak yang dilakukan oleh seseorang dengan lompatan dari titik Anda berdiri ke titik yang lain yang lebih tinggi. Jadi kita lompat dari titik satu ke titik lain, tapi lebih tinggi, seperti itu. Nah, gerak pliometrik ini sangat baik untuk membuat otot kaki Anda lebih kuat dan lebih cepat dalam memberikan efek kontraksi otot. Sehingga jika dilakukan dengan rutin dari waktu ke waktu, maka kecepatan kaki Anda pun semakin hari dapat memiliki kemampuan kecepatan yang semakin baik, seperti itu. Nah, yang ketiga ada latihan split squat jump. Nah, di sini mengapa ada 3 split squat jump? Nah, latihan ini dapat Anda lakukan dengan posisi awal seperti akan melakukan squat jump, namun kaki dibuka lebih lebar. Kemudian lakukan squat dengan sambil melakukan lompatan. Nah, artinya Anda akan melakukan squat sambil berpindah tempat. Jadi squat sambil melompat dari satu titik ke titik lainnya. Nah, ulangi latihan ini sebanyak 3 set. Paling tidak sebanyak 3 set dalam satu kali latihan. Dan untuk masing-masing kaki sebanyak 10 kali dalam satu set. Seperti itu. Nah, untuk komponen latihan fisik yang ketiga, itu ada kelincahan. Nah, kelincahan adalah kemampuan untuk mengendalikan keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan baik dalam tempo yang cepat maupun tempo yang lambat yang dipengaruhi oleh faktor fisik juga. Nah, jadi cara latihan kelincahan sendiri yang pertama ada shuttle run. Nah, shuttle run sendiri dilakukan dengan lari sprint dengan jarak 5-7 meter dan dilakukan bolak-balik dengan interval 6-10 kali. Nah, setiap kali si pelaku sampai kepada titik batas, maka si pelaku harus cepat mengubah arah dan langsung berlari kembali. Jarak antara titik yang satu dengan titik berikutnya tidak terlalu jauh, serta jumlah ulangan dapat ditingkatkan apabila pelaku sudah cukup kuat pada interval tertentu. Jadi apabila atlet sudah mencapai titik tertentu dan sudah cukup kuat, maka interval harus ditingkatkan. Jadi supaya menambah kelincahan gitu. Nah, untuk melatih kelincahan yang kedua ada zigzag run. Yaitu latihan dengan menggunakan metode lari zigzag ini hampir sama dengan shuttle run, akan tetapi arah gerak pada lari zigzag ini dilakukan ke arah samping. Apabila shuttle run bolak-balik, kalau zigzag run ini ke arah samping. Nah, biasanya menggunakan cone sebagai alat batas melakukan zigzag ini. Nah, biasanya cone diletakkan setiap 0, sampai 1 meter jaraknya, dan si atlet tersebut harus berlari zigzag melewati renggangan cone tersebut. Nah, itu dari zigzag run. Ketiga ada gerakan bereaksi atau latihan reaksi. Nah, latihan ini biasanya menggunakan aba-aba dari pelatih atau teman kita. Nah, karena kita berlari atau memukul atau semacamnya dengan mengikuti syarat bunyi peluit atau dengan gerakan tangan pelatih atau teman. Nah, akan tapi lebih bagus dan mudah dengan menggunakan isyarat tangan dari pelatih. Nah, sebagai pemberi isyarat dilakukan dengan gerakan yang relatif cepat. Jadi apabila sudah ada aba-aba, kita langsung melakukannya. Nah, jadi apabila gerakan bereaksi ini gagal dilakukan, kita bisa lebih untuk mengontrol komunikasi kita kepada si pelatih atau teman kita. Nah, seperti itu. Terus ada squat thrust atau jongkok sambil meletakkan kedua telapak tangan pada lantai dan pandangan lurus ke depan. Squat thrust ini jadi seperti squat jump tapi berpindah tempat lagi. Nah, squat thrust ini cara melakukannya yaitu pertama-tama kita jongkok sambil meletakkan kedua telapak tangan pada lantai, pandangan lurus ke depan. Nah, setelah itu lemparkan kedua kaki ke belakang sehingga seperti Anda melakukan gerakan push up. Nah, namun terus kemudian dengan cepat kedua kaki ditarik ke depan, kemudian ditarik ke posisi semula. Nah, ketika dalam keadaan jongkok, badan dilemparkan atau lompat ke atas dengan badan dilengkungkan ke badan, dan setelah mendarat badan kembali ke posisi jongkok. Dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Nah,
Untuk yang keempat, komponen keempat itu kelenturan. Nah, kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin. Nah, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitarnya persendian. Nah, cara melatih kelenturan sendiri yang pertama adalah mempertahankan dinamika pemanasan. Yang kedua, memvariasi gerakan peregangan. Jadi gerakan peregangannya tidak monoton seperti itu saja. Anda dapat memvariasinya. Yang ketiga adalah pilates. Pilates adalah gerakan inti seperti desau, seperti spine stretch atau neck pull. Nah, gerakan tersebut membantu meningkatkan fleksibilitas mulai dari paha bagian dalam hingga ke pinggul, terus ke punggung bagian atas hingga ke leher. Nah, seperti itu. Yang terakhir, komponen latihan fisik yang terakhir adalah tenaga atau power. Nah, jika karate, power ini termasuk komponen yang penting karena kan dalam karate itu harus mengutamakan, kan kita memakai tangan kosong, jadi harus menggunakan power dengan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, power sendiri memiliki arti yaitu kemampuan yang dihasilkan oleh suatu organ atau bagian atau komponen tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk bergerak. Nah, cara melatih power sendiri yang pertama ada melatih kekuatan otot pergelangan tangan dengan hand grip. Nah, melatih dengan hand grip sendiri selain melatih genggam lengan serta meningkatkan kekuatan lengan, jadi hand grip juga melatih otot lengan bawah serta otot pergelangan tangan yang sangat penting untuk meningkatkan kekuatan pukulan kita. Nah, seperti ini. Yang kedua ada melatih kekuatan pukulan dengan makiwara. Makiwara sendiri berasal dari dua kata, yaitu maki yang berarti bungkusan atau gulungan dan wara yang berarti jerami. Nah, makiwara sendiri adalah tiang dari papan yang ditanam ke dalam tanah, di mana bagian atasnya tidak jerami sebagai sasaran atau target. Seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang latihan komponen fisik atau latihan fisik dalam meningkatkan prestasi atlet. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.